Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya ada masalah. Ya. Masalah besok rumah saya mau dieksekusi sama dekorator. Besok. Emang ibu umurnya sampai besok? Enggak, besok tanggal 10 datang deh dekoratornya. Tenang aja bu, umur ibu nggak sampai besok bu. Saya takut bu. Anak saya kena kesirep Pak. Saya nggak makan sedikit pun itu dari bank. Ya itu karena seizin Allah. Iya. Kenapa Allah kejam sama ibu? Ayo. Iya. Udah jangan takut. Tapi saya deg-degan lemes Pak sampai nggak Ya bisa udah tidur. besok dieksekusi. Jangan Pak. Ya makanya jangan takut. Ya, makanya saya kemari Pak diajak sama tetangga. Ya udah nggak Ya. mungkin. Amin. Ya. Yuk bapak apa pertanyaannya? Makasih banyak Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Pak Haji, mohon izin testimoni terlebih dahulu Pak Haji. Boleh. Yuk man, shoot man. Oh, alhamdulillah sudah rutin Pak Haji melakukan. Saya ambil satu-satunya dari ilmu RDI itu adalah bangun jam 00, 12 juz. Itu rutin, alhamdulillah. Yang lainnya enggak saya kerjakan Pak Haji. Yang lain-lainnya itu. Apa yang terjadi yaitu mungkin hajat-hajat yang lainnya, ibu-ibu dan bapak semua di sini itu mungkin hasilnya hajatnya terkabul. Kalau saya beda Pak Haji, Ya. yaitu terbuka mata Ya. batin saya itu Pak Haji. Ya. Terbuka mata batinnya itu. Alhamdulillah saya juga di rumahnya itu ngajar ngaji ya Pak Haji ya, dari anak-anak, remaja sampai ibu-ibu dan sebagainya, khususnya di pembelajaran Al-Quran gitu tuh. Cuma apa namanya testimoninya itu terbuka mata batinnya itu tuh, kayak seperti di rumah juga sering ada konsultasi masalah pengobatan dan sebagainya, kayak seperti Ustaz saya ini kena santet, langsung terbuka itu siapa yang ininya gitu tuh, yang ngirimnya gitu Pak Haji. Itu testimoni yang pertama itu. Yang keduanya, saya pernah ngirim satu video di grupnya RDI gitu ya, sama seperti saya lihat di orang Jawa Timur itu siapa, Gus Ridwan kalau nggak salah itu ya, mengirimkan salah satunya itu di kitab-kitab. Karena saya dari pesantren Pak Haji ya, jadi apa yang beliau paparkan itu kayak seperti colek-colek dan sebagainya. Ternyata itu sudah dikaji di pesantren-pesantren, itu sudah ada semua Pak Haji. Soal ilmu RDI ini tidak menyimpang dari apa-apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita itu tuh. Singkat cerita, apa mungkin Allah tidak mengizinkan saya itu untuk mengirimkan videonya itu? Saya kutip di dalam hadisnya tuh Pak Haji. Intinya keterangan itu wafi bu di ahadikum sodakoh gitu tuh. Dan di dalam alat kelamin suami istri kalian ada satu sedekah, gitu kan Pak Haji sering mengajarkan colek-colek dan sebagainya gitu kan ya. Ternyata ada di hadis nabinya gitu, wafi bu. Tepuk tangan dulu dong. Subhanallah Pak Haji. Justru itu yang bikin kita terkabul. Karena tadi nih Pak, maaf ya, tadi saya salut bener tadi tuh. Ada orang Riau, Pekanbaru, dia kerja di kelapa sawit. Di tengah hutan, kelapa sawit itu kan luas kan, dia di tengah hutan. Jadi nyemprot. Saya tanya gajinya berapa? Saya gajinya 140.000 per hari. Seminggu kerja 6 hari. Anaknya 2. Dia praktekin banget ilmu RDAY. Jadi dia nggak pernah pakai BH dan nggak pernah pakai celana dalam. Pada saat dia kerja di tengah hutan nyemprot itu kelapa sawit, itu ada ular segede paha, itu langsung rut, itu biasanya tuh langsung nyontok, cus. Itu dia nggak nyontok, cuma ngeliatin doang loh. Mungkin tuh ular lihat, bohai bener. Tepuk tangan dong.
Benar Pak. Itu ular nggak nyontok, cuman liatin doang. Dan si ibu itu ngomong, saya pasti ke RDAY ketemu Pak Haji Dwi dan saya pasti bisa privat. Kan privat nggak murah Pak, 10 juta. Wajib sedekah 10 juta, kalau privat wajib, harus wajib. Dia ngomong begitu, pasti saya bisa, pasti saya bisa, pasti saya bisa, pasti saya bisa. Saya bilang, nggak nyontok enggak. Jadi posisi dia tuh kalau bekerja nggak pernah pakai BH, ngamalin ilmu RDI setelah dia nonton, dan nggak pakai celana dalam. Dan alhamdulillah tidak boleh orang yang kerja harus cuti selama seminggu untuk keluar kota. Tapi dia pede bener. Dia colek, dia taruh di mulut. Pasti mandornya nyetujuin. Pastinya mandor nyetujuin. Akhirnya dia bilang, mandor saya sampai melongo Pak Haji. Beberapa detik dia melongo. Apa yang dia lihat sama mandornya? Ini bener gak pakai BH? Wow. Alhamdulillah dia berangkat. Nah tadi privat. Hari ini saya kasih eksklusif yang privat hari ini. Selain privat sama saya panggil Pak Roni sama Bu Roni. Pak tolong dong 7 orang ini khusus ajarin seperti Pak Roni dan Bu Roni yang bisa punya penghasilan per hari, bukan per bulan ya, per hari 600 juta. Wajib Pak, saya bilang gitu. Wajib Bu. Pokoknya Bapak saya ajarin per hari 1 miliar. Syaratnya Bapak dan Ibu ajarin dulu di tamu saya yang 6. Bisa harus per hari 600 juta. Nah diajarin tuh salah satu yang orang yang Pekanbaru. Pak Haji beneran nih saya bisa privat sama Pak Roni sama Bu Roni. Iya ayo kita privat bareng di Natrabu tadi. Nah mau saya Bapak coba paksain Pak. Pasti bisa. Pasti lulus kalau anaknya lagi tes di Akmil atau di Akpol. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti lulus. Kalau utang pasti lunas. Pasti lunas. Tapi ngucapnya nggak sekali Pak Bu. Berkali-kali. Seperti Bapak dan Ibu manggil ayam. Pernah gak manggil ayam sekali? Datang gak ayamnya? Pasti datang. Kucing, emang manggilnya sekali? Pus. Enggak lah. Pus. Nah begitu juga manggil anjing. Enggak sekali Pak manggil anjing. Nggak bisa. Nah mau saya coba Bapak dan Ibu kalau punya hajat diulang-ulang. Pasti lunas. Kalau punya utang pasti nggak dilelang. Kalau nggak dilelang pasti bisa. Pasti terkabul. Pasti terlampaui. Pasti terlampaui. Pasti terlampaui. Pasti terlampaui. Begitu. Jadi yakini 3 dewa. Mosok kalah sama yang terkabul. Teman-teman kita kan udah banyak yang terkabul. Saya tanya, Mbak, apa yang bikin kamu kok bisa maksain ke RDAY? Pak Haji, saya ini belum pernah jauh terbang. Katanya yang tadi orang Pekanbaru tuh. Saya pakai celana dalam dibalik, BH dibalik. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta itu saya mau ditipu Pak Haji. Ke RDAY mesti bayarnya 800.000. Tapi saya ingat sama Pak Haji, pasti saya nggak akan ditipu, pasti saya nggak. Saya kan celana dalamnya nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Jadi jalannya ada aja. Dari Damri, turun dari Damri naik 03, turun naik 53, ketemu tukang ojek dianterin sampai atas sini. Dan biayanya nggak sebesar 800.000. Jadi apa yang kamu bisa kok nyampe di RDAY Pak Haji? Saya sebut terus. Pasti saya ketemu Pak Haji. 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 Pasti saya ketemu. Dan ketemu bener bos tadi di Natrabu. Saya sampai melongo aja nih. Wow. Nah anaknya 2 bos. Gajinya 140.000 bos per hari. Tapi dia bisa sedekah 10 juta. Apa yang bikin? Karena yakin, gitu. Ya, jadi Bapak mesti yakin dulu. Kalau Bapak yakin pasti bisa.
Oke? Siap Pak Haji. Ah. Satu lagi Pak Haji, Boleh. Saya pengen mengulang-ulang karena saya yang lebih seringnya itu adalah baca Quran 12 juz. Paksain. Insyaallah. Oh ya. Bisa. Maksud saya itu saya sudah mengamalkan Pak Haji. Cuma saya pengen ganti gaya Pak Haji. Gayanya gimana? Kan urutannya itu adalah bangun jam 00 ya, senyum 41 kali, terus mandi. Boleh enggak baca Qur'annya itu digabung dengan sholat tahajudnya Pak Haji? Karena saya lebih nyaman Pak Haji. Kalau kita baca Al-Quran itu sambil duduk, mungkin sholat tahajudnya 4 rakaat, sholat hajatnya 2 rakaat dan seterusnya gitu. Kalau kita duduk itu ngantuknya, kadang kita ngeliat jam nggak fokus. Saya lebih nyamannya itu yang saya coba beberapa hari belakangan ini, yaitu baca sholat tahajud 2 rakaat. Saya sambil baca Al-Qur'annya itu satu rakaat 1 juz Pak Haji. Dan apakah itu diperbolehkan ataupun Boleh. Sangat boleh Pak Haji ya? Boleh. Alhamdulillah. Tidak ada gurunya nurut sama muridnya. Nah, di sini boleh. Karena gurunya udah senjata makan tuan. Karena saya lebih nyamannya itu kan saya bawa ini ya, kayak seperti ini nih, Quran kecil nih. 1 rakaat kan tahajud 2 rakaat. Boleh. 1 rakaat saya baca ininya. Saya penting tidak harokatun katsirah Pak Haji ya. Boleh. Tidak ada gerakan yang banyak, cuma gini-gini aja. 1. Terus nyampe sudah 4 juz, paling saya ngopi dulu. Habis ngopi saya langsung mandi lagi Pak Haji. Boleh. Karena lebih seger lagi sampai selesai jam 3 lah. Boleh. 12 juz alhamdulillah. Kalau saya lanjutkan kembali sampai dengan terbit matahari, paling saya targetan 15 juz Pak Haji insyaallah sehari itu insyaallah. Boleh. Ya itu Pak Haji ya. Boleh. Ini ya yang terakhir, karena saya sering ngajarin ngaji karena kayak ibu-ibu seperti itu Pak Haji ya. Mungkin saya minta tipsnya, mudah-mudahan saya Jangan mudah-mudahan. Pasti. Nggak ada kata-kata mudahan. Pasti. Karena saya sering berhadapan dengan wanita gitu Pak Haji, mohon sedikit diredam itu hawa nafsunya Pak Haji, minta tipsnya gitu. Gampang. Sebelum kamu ketemu sama wanita, wajib kamu dikaretin. Tepuk tangan dong. Ya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih, sangat luar biasa sekali ya. Karetnya 2 ya. Gak pedas. Terima kasih ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Purnama dari Pengasinan. Ya. Pertama saya ingin sedikit testimoni, menyambung pertanyaan, kemudian mau iklan juga. Ya baik, saya kan di pekerjaan kita kan menyewakan sound system Pak Haji. Nah suatu saat ada satu vendor yang kerjasama dengan saya sewa pinjamkan sound system saya ke beliau. Dia berjanji ingin berbagi hasil setelah menyewakan sound system itu. Setelah itu berapa lama saya tunggu, nggak setor-setor juga Pak Haji. Saya tanyakan juga, katanya belum ada persewaan. Padahal dia vendor besar Pak Haji. Saya SMS, saya telepon juga nggak dibalas. Tapi saya yakin suatu saat saya ketemu, saya mau menerapkan ilmunya RDAY. Dan alhamdulillah saya bertemu. Sebelum bertemu saya rogoin Pak Haji. Itu saya salamin ke beliau. Rogo apa? Itu Pak Haji MM. Hah? Rogo apa? MM Pak. Oh, iya. Gimana ngerogonya? Coba diajarin bapak-bapak biar. Gimana? Saya rogoin gimana? aja Pak Haji. Hah? Saya rogoin gitu. Pak coba Pak lihat bener apa enggak Pak? Coba. Gimana ngerogonya? Ya saya rogoin sebelum salaman ke beliau. Saya yakin pasti ada jawaban dari beliau. Ketemu, saya rogoin, saya salamin, pasti ada respon. Ya alhamdulillah Pak Haji waktu itu langsung sambutannya baik Pak Haji. Dan gimana Pak? Bapak mau teruskan atau memang mau beli sound system saya? Terus dia jawab, saya mau beli aja. Seperti itu.
Nah, pertanyaan saya, gimana agar orang itu komit dengan omongannya Pak Haji? Karena dia Disalamin lagi dong. itu Pak Haji ya. Iya. Salamin lagi. Iya, Coba biar- ajarin bapak-bapak gimana ngerogohnya. Saya rogoin di kamar mandi dulu Pak Haji. Ya gimana ngerogohnya. Nih bapak-bapak awasin Pak, coba Pak. Tatap Pak, tatap. Gimana ngerogohnya? Ya, saya rogoin aja Pak Haji. Maksud ngerogohnya di luar. Di dalam. Iya, ya alhamdulillah ada respon baik. Bahkan saya tanya lagi per WA juga dia tunggu cair. Tadi saya yakin pasti ada jawaban. Makanya saya minta pencerahan Pak Haji biar orang itu tanggung jawab benar Pak Haji gitu. Gampang lah tulis namanya atau Iya. tulis orangnya. Colek, pasti beli gitu. Kalau privat saya ajarin karena ini kan nggak privat. Takutnya lama, butuh waktu sejam. Kasihan yang lain mau nanya. Ya moga-moga Oke? ya Pak Haji. Ya. Yang kedua, saya mau karena saya sebagai singer penyanyi, gimana caranya Pak Haji biar narik saweran banyak Pak Haji? Colek alat kelamin kamu taruh di mulut. Oh gitu. Buat nyanyi, colek alat kelamin kamu taruh Iya, di Pak mulut. Haji. Atau ambil alat kelamin laki-laki buat mic. Halo. Tes. Saya pegang mic dari Pak Haji aja deg-degan nih pada pegang mic nih Pak Haji. Colek alat kelamin. Gitu, Lagu Haji, saya ya. merdu. Semua yang dengar suara saya pasti manggil saya lagi. Amin. Bisa? Insya pasti bisa. Yuk, Bapak apa? Iya, terima kasih Pak Haji. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Namanya Al-Haddad. Muhammad Al-Haddad. Ya, Pertanyaannya apa? saya mempertanyakan istri saya lagi main judi online. Terus Istrinya lagi main judi online. iya, Disemangatin dong. Kasih modal. setiap hari duit warung habis terus setiap Duit malam. warung. Itu namanya istri yang kreatif. Jarang loh punya istri kayak gitu. Iya. Kamu nggak salah pilih. Wow, alhamdulillah. Gampang bos. Iya, gimana? Kalau kita mau istri kita nggak main judi online lagi, bos beli minuman atau bos remes alat kelamin kamu kalau dia tidur usap. Iya Pak Haji. Nah nih kayak gini, manjur bos. Judi online. Udah berapa lama istri kamu main judi online? Itu kalau sepengetahuan saya udah sekitar 4 tahunan Pak. 5 tahun, wow harusnya jadi bandar. Belum ya? Belum Pak Haji. Aduh. Nih nanti kamu nonton ya YouTube-nya ya. Gampang bos. Nih. Surutman. Nih. Bedanya ini dia naklukin suaminya yang main judi online. Istrinya naklukin suaminya. Kalau kamu suaminya naklukin istrinya. Nih kayak gini. Bisa gak? Jadi kamu remes alat kelamin kamu, colekin di situ. Berapa Hah? kali Pak Haji? Sampai pindah tempat. Tepuk tangan dong. Manjur bos, manjur bos. Ini luar biasa. Jadi cuman bedanya dia istrinya kan suaminya main judi online. Dibilangin nggak bisa sehingga jatah uang belanjanya kadang suka berkurang. Nah dia pasien kita, gimana cara naklukinnya Pak Haji? Ya udah pas tidur
kamu pura-pura tidur, pegang alat kelamin kamu, taruh di mukanya dia. 3 kali udah manjur. 3 kali. Dia kalau tidur malam Pak Haji. Ya, kamu tidur, kamu juga pura-pura tidur, awasin dulu sampai dia tidur, baru bergeril ya. Alat kelamin kamu manjur, Bos. Tepuk tangan dong. Bisa gak? Ya, insya Allah. Harus Pak Haji. bisa, gampang kok. Jangan insya Allah, pasti bisa. Pasti bisa Pak Haji. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Ya, oke? Ya, terima kasih Pak Haji. Oke. Yuk, Assalamualaikum. nanti Pak. abis ini itu ya. Yang mau itu PT itu kampus Setiami. Abis ini ya. Yuk. Ibu apa Assalamualaikum. diri, Bu? Diri. Abis ini kampus Setiami. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau testimoni. Ya. Shootman. Pakai centong Pak Haji. Ya. Kan saya nggak pernah sakit, alhamdulillah Pak Haji ya. Ya. Ada berapa hari ya saya sakit. Mandi setengah hari bolong aja Pak Haji. Saya nggak kedinginan. Terus saya coba dicengin tuh Pak Haji sama tetangga, sama mantu, sama anak ya. Coba pakai praktekin ilmu Pak Haji katanya centong gitu. Kan saya digituin ini Pak Haji ya. Sama mantu. Akhirnya saya ambil tuh centong di rumah. Saya praktekin Pak Haji itu kan lagi rame-rame ya. Ya alhamdulillah sembuh hari itu juga. Sakit apa? Itu panas dingin, terus tenggorokan sakit, Jadi yang dicentongin apanya? leher, nalen sakit. Saya nggak makan bubur terus. Diajak makan sama anak-anak gitu, saya nggak mau gitu. Terus itu mantu ada orang Chinese Pak Haji ya, ngeledekin. Kan udah pernah ke Pak Haji, kita centongnya gitu. Centong dari rumah saya ambil, terus saya topok-topokin, Bu RT ngitungin sampai 99 kali. Kita yang bilang sembuh gitu. Sembuh alhamdulillah Pak Haji, sampai begadang sampai jam 2. Tepuk tangan dong. Cuman saya dicengin Pak Haji, ini kan kesini anak-anak nggak ada yang tahu ya. Tetangga, mantu nggak tahu. Kita diam-diam kesininya, diledekin terus. Ibu rumahnya di mana? Tangerang, Cikokol. Di Tangerang Cikokol. Ya ini sendiri naik angkot, biasanya naik motor kemarin di sini. Ini sendiri naik. Biasanya angkot. naik apa? Bawa motor, Sama siapa? sama teman. Oh sekarang sendiri? Sendiri, maksain. Maksain. Ya, kan semalam lagi dengerin itu Pak Haji ya di YouTube ya. Ketiduran cuma berapa menit lah, nggak lama. Itu saya kayak ngimpi Pak Haji, nemu duit 50-an banyak banget Pak Haji. Cuma berapa menit doang kita menusin, mengucap kita gandul Pak Haji di baju, dituang di pas pintu kamar, kita bangun. Terus kita tidur lagi, ketiduran lagi. Dapat berapa detik lagi, itu tuh ngimpi lagi. Di kamar mandi tuh Pak Haji banyak kotoran di WC, kita bersihin gitu. Terus, makanya kita nakatin hujan Pak Haji, kita dari sore sampai kita nakatin anak tetangga, ngapain sih mak kesana lagi gitu. Ya kita nakatin sampai ke sini. Sampai ke sini. Iya. Jadi kalau dari Cikokol naiknya mobil apa? Angkot ngeteng kan kita belum pernah Pak Haji ya. Ya nanya-nanya sama orang, sama supir. Habis berapa tuh dari Cikokol sampai RDAY? Pokoknya kita kan terakhir naik salah, katanya kan kita bilang kandang B. Deketin mic-nya. Kan kata kandang B. Ya kita bilang orang supir itu kan kandang kambing. Kita nggak paham ya. Diturunin akhirnya dari sampai Pasar Ciampea ke sini naik ojek 50.000. Dari sononya naik dari Tangerangnya naik angkot ngeteng. Dari Cikokol ke Serpong. Serpong berapa terus tuh ongkosnya dari Cikokol ke Serpong? Ceban, terus naik lagi 10.000. Nah, terus naik lagi kemana itu 8.000. Terus naik lagi 10.000. Terus naik lagi sampai yang ada pesawat tuh Pak Haji tuh. Nah, ada apa sih namanya pesawat tuh kita naik lagi tuh, salah naik mobil itu kan kita nanya, tuh Bu nanti naik mobil itu katanya gitu. Nggak taunya kita nggak, kalian bilangnya kandang B, tapi supir itu bilang kandang kambing, kita nggak paham, diturunin tuh sama yang temen, udah Bu turunin aja sini Bu katanya gitu. Ntar naik ojek katanya gitu, naik ojek sampai sini. Oh iya, tepuk tangan dong. Luar biasa. Terus ini Pak Haji, biasa masalah utang. Apa? Masalah utang. Utang. Iya. Utang kenapa? Utang kenapa? Mau lunas utang. Pengen lunas utang. Ya. Utangnya berapa? Nggak gede sih. Kan kita ngejalanin uang orang juga Pak Haji. Ngejalin uang orang. Contohnya gimana? Uang bunga. Hah? Uang bunga kita pengen stop gitu Pak Haji. Maksudnya? Jadi kita ngejalanin uang orang.
ngutangin uang. Nah, tapi punya orang, punya Punya teman. orang. Nah, punya teman. Sebagian ada yang kita pakai, sebagian ada orang nyetor juga gitu Pak Haji. Dia pengen stop Pak Haji. Jadi yang itu kita pengen tutupin. Kenapa nggak diterusin lagi? Capek Pak Haji. Ya udah, nanti dikasih centong man. Nanti kasih uang Alhamdulillah, bibit, Pak Haji. nanti manggil ya. Ya, alhamdulillah, Kayak Pak Haji. Roni. Makasih, Pak Haji, ya. Roni bisa 600 juta per hari. Alhamdulillah Pak Haji, makasih Pak Haji. Nanti dicentongin ya, kayak Haji Marco. Nggak usah, tunai. Roni kan tunai. Roni tunai. Nih, centongin. Nanti ibu lihat YouTube-nya RDAY begini nyentongin ya. Ganteng, datang ya. Gue lagi perlu nih 10 miliar. Kalau bisa tiap bulan ganteng. Nanti lo lihat videonya si Pak Roni sama videonya Haji Marco. Kalau Haji Marco bisa, nggak tunai tuh. Nggak usah masuk ke rekening. Kalau ibu kan nggak punya rekening. Aja. Nih, praktekin ya. Nih, saya kasih ongkos ganti tadi datang kemari. Nih. Ya. Yuk, kampus Tiamik, man, shoot belakang man. Tepuk tangan dulu dong. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya Wulan dari kampus Tiamik ini. Saya pimpinan program studi untuk S2 Ilmu Komunikasi. Untuk Bapak dan Ibu, mungkin ada anaknya atau saudaranya yang sudah selesai S1, kemudian mau menyelesaikan atau mau meneruskan S2 di Ilmu Komunikasi. Bapak dan Ibu mungkin bisa bisa melihat gitu ya, bisa mendaftar kalau Bapak dan Ibu lihat kampusnya ada di webnya. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu juga langsung bisa menghubungi saya untuk bisa meneruskan studi di sana, silahkan Bapak dan Ibu bisa di nomor telepon 0812 988 01414. Dan kalau Bapak dan Ibu Lokasinya di mana kampusnya? ada di Jalan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih, dekat Senin ya. Patokannya dekat mana kampusnya? Patokannya di sejajar dengan kampus Yarsi. Sejajar sama kampus Yarsi. Yarsi. Ya. Sama rumah sakit Islam jauh. Masih di belakangnya ya, tapi kalau rumah sakit Yarsi itu kan memang sejajar. Kalau rumah sakit Islam kan belakangnya Yarsi ya. Jadi yang jelas kelihatan dari jalan raya sih Yarsi. Oh, deretan. Deretan. Sederetan nggak nyebrang. Enggak nyebrang. Oke. Iya. Jadi Bapak Jadi dan kalau Ibu, ada yang berminat nanti gimana prosesnya? prosesnya bisa menghubungi nomor teleponnya tadi saya sebutkan. Berapa nomor HP-nya? 0812 988 01414. Ulangi lagi pelan-pelan yang kenceng. 0812 988 01414. Oke. Gitu. Ya, Jadi lokasinya di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Kemudahannya apa kalau kuliah di situ? Ya, jadi Kemudahannya di kampus karena Setiami. ya kalau rata-rata yang S2 itu sudah bekerja begitu ya, kemudian rata-rata juga sibuk nggak seperti S1, jadi memang kuliahnya itu di atas maghrib. Atau mulainya sih resminya tuh di jam 5, cuma karena memang pulang kerja rata-rata jam 5, biasanya 6:30 baru mulai, jadi menyesuaikan. Kemudian fleksibilitas waktu tentunya karena sudah bekerja, jadi nggak semua full offline seperti zaman dulu gitu ya. Kita memakai metode blended atau hybrid. Jadi yang di Jakarta boleh offline datang ke kampus, itu pun hanya beberapa kali, kemudian yang di luar kota melalui Zoom. Jadi memang metodenya metode hybrid sehingga tidak selalu datang ke kampus, sehingga memudahkan untuk Bapak Ibu yang memang sangat sibuk. Kemudian 18 bulan bisa lulus ketika mengikuti arahan-arahan dari kampus, hanya 2 semester belajarnya, kemudian yang 1 semester menyusun tesis. Jadi 18 bulan selesai menjadi Magister Ilmu Komunikasi. Itu Sip, tepuk tangan dong. Yo. Terima kasih, Pak. Yuk, Bapak apa yang mau nanya?
Bapak apa? Ibu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Ya. saya dari Bekasi datang ke sini bersama anak saya. Ya. Saya tahu tentang Bapak dari YouTube. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya Pak Haji, dan mohon nasihat serta tipsnya. Saya ingin melunasi hutang-hutang saya dan terbebas dari riba. Tinggal dipanggil aja. Utang Bu, kalau belum waktunya lunas sampai kiamat nggak akan bisa lunas. Utang kalau belum waktunya lunas, dilunasin nggak akan lunas. Seperti orang hamil. Orang hamil kalau belum waktunya lahiran nggak akan bisa melahirkan. Jadi kalau baru 3 bulan ya nggak bisa lahir lah. Ini jam 23.53. Saya mau sholat subuh. Allahu Akbar. Nggak diterima, belum waktunya subuh. Jadi ibu nyantai aja, nggak usah dilunasin. Nanti lunas sendiri. Amin. Tanpa dilunasin. Itu ilmu RDAY. Jual-jual aset buat lunasin utang, nggak lunas juga utangnya. Udah nggak usah. Jadi ibu tinggal manggil aja, kayak orang manggil ayam. Krrr, krrr, krrr. Nah, panggil. Pasti lunas minggu ini. Pasti lunas minggu ini. Pasti lunas begitu. Amin. Namanya ilmunya makrifat bukan syariat. Kalau syariat ibu mesti nyari, mesti kerja. Sekarang kita umurnya udah di atas 50 tahun. Iya. Udah nggak zamannya cari duit, tapi duit nyari kita. Kita kebanyakan nyari duit. Duit nyari kita. Bisa? Ah, praktekin itu ya. Terima kasih. Bikin tajuk Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nanti lunas sendiri. Ada aja jalannya. Oke? Terima Sip. kasih. Yuk. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Ya. saya Anggita dari Pelabuhan Ratu. Ya. Pelabuhan Ratu. Iya Pak Haji, saya datang. Sahabatnya Nyai Loro Kidul. Alhamdulillah. Di pada japri dia pengen lihat yang nanya wajahnya kayak apa. Je, shoot Je. Jangan, Wajahnya. Pak Haji. Ya. Yuk. Ini Pak Haji, saya mau tes. Pertama saya mau testimoni dulu. Ya. Baru kemarin saya lakukan itu. Testimoninya apa? Kemarin kan ceritanya gini Pak Haji. Saya kan sekarang keadaan saya lagi benar-benar tersungkur. Tersungkurnya gimana? Suami ada gak? Tidak ada Pak Haji. Cerai mati cerai hidup? Cerai hidup langsung mati. Alhamdulillah. 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 Iya. Cerai hidup.